Selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Amitofo, dan salam Indonesia Maju. Ya, bersama dengan saya kembali di sini dengan Suneng Syu di hari Sabtu yang ceria. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda ya, membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa merenungi hidupnya itu terkadang terlalu banyak ngomong, terlalu banyak melihat segala sesuatunya dengan negativitas, terlalu banyak mendengar dan terlalu mau kepo gitu. Jadi dalam hidup kita ini ternyata masalah itu datangnya banyak banget dan terus-terusan terjadi. Kenapa? Karena telinga kita tidak siap menerima sesuatu yang tidak begitu enak didengar. Mata kita tidak siap menerima tulisan atau membaca buku atau melihat segala sesuatu yang menurut kita kurang cocok dengan diri kita. Dan mulut kita ini tidak bisa diam, apapun mau ngomongin, semuanya mau diungkapin, semuanya mau dikatakan, bahkan sampai terkadang memancing emosi. Dan kalau emosi itu terjadi, mata kita menjadi besar, pikiran kita menjadi kacau, dan mulut kita menjadi begitu keras, badan ini menjadi tersiksa. Kenapa? Energi ini sangat besar sekali, bahkan kepala menjadi sangat besar, muka menjadi merah, dan jantung menjadi bekerja sangat cepat sekali. Nah, ketika detak jantung ini semakin cepat, kita malah jadi pusing. Dan ketika kita pusing, emosi tidak terkendali. Ketika emosi tidak terkendali, maka kita bisa menghancurkan apa aja yang ada di dekat kita, di samping kita. Bahkan bisa merusak hubungan yang tadinya sudah baik menjadi hancur. Hubungan yang tadinya terarah menjadi kacau. Hubungan yang karena masalah sepele bisa menjadi panjang urusannya. Oh ya, inilah karena emosi. Karena mata kita tidak mampu melihat apa yang tidak ingin kita lihat, telinga kita tidak mau mendengar apa yang tidak ingin kita dengar, dan mulut kita ini terus ngomong apa yang kita mau ngomong, dan kita nggak mau mendengar orang lain. Kita juga tidak mau stop omongan kita di saat kita sedang betul-betul sedang emosi. Pikiran kita penuh dengan segala macam hal-hal yang membuat mumet, dan inilah yang membuat kita menjadi kacau. Nah, kalau Anda melihat poster hari ini adalah bagaimana kita mau belajar cuek dengan menutup mata kita. Menutup ini artinya tidak semua itu harus kita lihat, tidak semua harus kita perhatikan, tapi kita cukup bisa menganalisa. Lihatlah dengan mata hati kita. Mata hati kita ini kadang tertutup loh dengan ketidakadilan, dengan ketidakseimbangan, dan mata kita ini maunya melihat sesuatu itu apa yang mau kita lihat doang, tidak bisa menembus hakikat apa di balik segala sesuatu. Dan ada yang begini. Nah, yang begini ini artinya tutup. Tutup ini untuk apa ya? Sebenarnya kita itu tidak perlu mendengar semuanya, tidak perlu mendengar apa yang nggak penting, dan tidak perlu kita mendengarkan ocehan-ocehan orang yang menyebabkan kita muncul negativitas dalam diri. Mengapa demikian? Karena kita kalau semuanya masuk sini dan kita tidak bisa mencerna, apalagi yang bicara itu adalah pembisik-pembisik palsu, orang-orang yang penjilat, orang-orang yang mau Anda hancur atau mau menginginkan orang lain hancur. Anda hanya dengerin dari kuping ini aja, dari satu telinga atau dari dua telinga. Nah, Anda tidak mau mendengar dari pihak lain, Anda juga tidak mau mendengar dari kata hati Anda. Apakah yang berbicara ini orangnya benar? Apakah yang berbicara ini orang yang sudah bisa dilihat filenya, latar belakangnya, dan segala macam, bahwa Anda bisa yakin 100% percaya sama orang yang ngomong-ngomong ini? Nah, itu kita harus menganalisa. Jangan karena satu orang berbicara lalu kemudian Anda langsung percaya, oh ini pasti benar. Ini akan menjadi masalah juga kemudian, ya kan? Jadi buktikan sendiri dan kumpulin dulu. Jangan ngomong dulu. Omongan ini juga kadang-kadang kita nggak bisa tahan nih. Mulut ini apa pengen keluar, apa pengen keluar, apa pengen keluar. Orang belum terbukti aja bahwa dia salah, kita udah ngomong dulu dia salah. Orang belum terbukti dia ini juga bermasalah, kita udah ngomong dulu orang ini bermasalah. Nah, apalagi lidahnya dua, kayak ular gitu bercabang. Nah, ini hati-hati. Ngomong ke A lain, ngomong ke B lain, dia akan aduin tuh A sama si B. Dan semakin orang itu ribut, semakin dia senang dan bahagia. Ini sifat-sifat asura dan asuri, raksasa atau jin yang tidak baik. Nah, hal-hal inilah yang terjadi dalam keseharian kita. Hal-hal inilah yang terjadi yang membuat kita itu sulit untuk berpikir bijaksana.
Hal-hal inilah yang membuat kita kok jadi merasa, aduh, hidup saya ini kok kayaknya penuh dengan gunjingan, penuh dengan omongan orang, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Dan akibatnya ada orang yang udah give up. Padahal hidupnya sebenarnya sih tidak begitu hancur. Hidupnya juga sebenarnya tidak juga bermasalah. Tetapi karena orang ini menganggap hidupnya sudah tidak lagi ada manfaatnya, hidupnya sudah tidak lagi bercahaya, maka dia jatuh ke dalam kehancuran. Jadi siapa sih yang bikin hancur? Apakah orang lain? Atau orang lain? Atau dirimu sendiri? Atau diri kita sendiri? Atau kita yang karena ketika orang lain ngomong-ngomong ini kita tidak mau tutup? Ketika mata kita melihat yang tidak pantas atau melihat yang tidak menyenangkan, kita juga tidak mau tutup? Atau karena harusnya kita nggak ngomong tapi kita jadi ngomong? Kenapa? Karena kita tidak bisa tutup. Nah, jadi semua hal ini juga adalah renungan dalam keseharian. Tidak ada orang yang bisa menghancurkan dirimu selain dirimu sendiri. Orang lain itu hanya bisa membuat kondisi aja ya. Tapi yang menghancurkan adalah diri kita sendiri. Mengapa begitu? Karena diri kita tidak mampu untuk menahan apa yang harusnya ditahan, dan tidak mampu mencerna apa yang sudah masuk ke dalam telinga kita. Lalu kemudian mata kita juga tidak bisa menutup. Orang bilang, tutup sebelah mata lah, tutup sebelah mata. Bagaimana? Orang kejahatan sudah ada di depan matamu, kamu masih membiarkan. Bagaimana orang yang memfitnah orang-orang, orang yang mengadu domba itu berada di sampingmu, kamu masih mendengarkan. Bagaimana kamu berdiam saja ketika melihat ketidakadilan? Nah, inilah di waktunya kita disuruh bicara, kita tidak bicara. Di waktunya kita tidak perlu bicara, kita bicara. Di waktunya kamu nggak perlu lihat, kamu malah melihat. Di waktunya kamu harus melihat, kamu tidak melihat. Di waktunya kamu harus mendengar, kamu tidak mau mendengar. Di saat harusnya tidak didengar, kamu malah pengen dengar. Inilah the problem of life. Inilah yang menjadi masalah kita. Nah, kemudian sadari juga bahwa kita ini masih hidup. Tapi kalau udah meninggal ya kita lihat ya, di gambar ini ya. Apa sih gambarnya? Tengkorak. Nah, cuma tengkorak. Kita tidak lepas daripada tengkorak yang terbungkus oleh daging, terbungkus oleh otot, terbungkus oleh saraf-saraf dan jaringan-jaringan pembuluh darah, dan kemudian isinya hanyalah darah-darah yang bergerak terus dari jantung dan ke seluruh tubuh, dan kita memiliki otot-otot, memiliki saraf. Ini hanya bungkus, dan terakhir bungkusnya hanya kulit. Ketika satu-satu kita mau meninggal, tubuh ini akan dikuliti. Dan ketika tubuh ini dikuliti, hancur sendiri maksudnya. Nah, apakah kita sudah siap melihat dalam diri kita sendiri ternyata nggak ada apa-apanya ya? Dan dalam diri kita tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Apa sih yang dibanggakan? Apa sih yang membentuk karakter namanya manusia? Apa sih yang membuat orang itu bisa berbicara dengan baik? Apa sih yang membuat orang itu disegani? Apa sih yang namanya wibawa? Ini cuma kumpulan daripada kulit, otot, tulang, dan segala macam yang membentuk tubuh kita. Yang bekerja ini adalah karena kita mampu masih bernafas. Karena ada nafas, ada respirasi, dan ada pembakaran. Ketika ada pembakaran, maka akan ada pompa darah yang terus memompa kita. Ada sel-sel yang terus tumbuh. Dan pompa darah ini mengalir ke seluruh tubuh. Dan akhirnya masuk ke dalam jaringan otak semua. Otak kita bisa berpikir, memerintahkan semua organ kita untuk bertindak, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai fungsinya. Jadi otak ini sudah memerintahkan semuanya untuk bekerja sebaik-baiknya. Kalau ada gangguan di otak, kalau ada gangguan di kepalamu, maka tiba-tiba kamu menjadi hang. Dan ketika sudah hang, mulut tidak lagi bisa bicara dengan baik. Orang stroke, kenapa stroke-nya di batang otak, tetapi tidak bisa lagi mengendalikan ucapannya, bahkan tidak bisa bergerak tubuhnya setengah atau semuanya. Karena semuanya ada yang ngatur dengan sendirinya. Ketika ini terganggu, tergoncang, dan mempunyai masalah, setengah badan kita bisa stroke. Dan kemudian satu badan bisa terjadi. Atau kita tiba-tiba bisa kehilangan kehidupan. Kok bisa begitu? Ya itulah karena pentingnya kita sinergi antara tubuh, batin,
Dan pikiran ini kan kategorinya ke dalam batin. Nah, di dalam sini kita sudah memiliki satu yang disebut dengan batin, terdiri dari 4 hal. Itu yang pertama perasaan, yang kedua adalah pencerapan, yang ketiga adalah bentuk-bentuk pikiran, dan yang keempat adalah rekaman kesadaran. Dan kesadaran ini ternyata hasil survei tidak ada di dalam badan jasmani ini. Kesadaran ini tidak terdapat di dalam jasmani kita. Jadi terdapat ada di luar. Jadi kalau aura atau lapis-lapis lain, kesadaran ini bisa ada di mana-mana. Ternyata ada di setiap unsur-unsur tubuh kita. Kesadaran ini di aware ketika tangan kita kena sesuatu, ketusuk atau berdarah atau apa, kesadaran ada di sini. Kita langsung tahu ini sakit, ini terluka dan segala macam. Jadi yang paling sulit adalah perasaan dan bentuk-bentuk pikiran. Ketika perasaanmu sudah muncul suka dan tidak suka, pikiran-pikiranmu, bentuk-bentuk pikiranmu ini udah bermain dan merekayasa serta menjadi sutradara, wow, luar biasa. Anda bisa membayangkan satu orang yang Anda benci. Anda bisa bikin orang itu sedemikian rupa di dalam pikiranmu sampai dia habis-habisan, sampai dia give up, sampai dia menyerah. Pikiranmu sutradaranya. Pikiran kita begitu dengan kejamnya, begitu dengan jahat. Yang membuat orang yang Anda pikir orang itu jahat, Anda bikin dalam pikiran Anda itu semakin kayak di film-film, kayak semacam psikopat yang dilakukan. Rekayasa ini sangat luar biasa. Anda membuat makhluk lain atau menjadi orang lain itu menjadi sangat menderita dalam pikiranmu, menyiksa dengan pikiran. Itu baru dengan pikiran sudah bisa dirasakan orang. Kutukan hanya dalam pikiran. Ketidaksukaan hanya dalam pikiran. Itu kan sama dengan doa. Kita mendoakan orang, nyumpahin orang, itu juga sama dengan doa. Hanya dengan pikiranmu bisa mengkondisikan orang menjadi tidak nyaman, menjadikan orang tidak baik. Nah, mulut bisa membunuh orang juga, mulut kita ya. Mulut kita memfitnah orang, mengkondisikan hal yang tidak baik. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, atau mulut kita membuat laporan yang tidak benar, juga bisa semua dari mulut. Membunuh karakter, bahasanya begitu, sebelum Anda membuat orang mati dengan mulutmu. Karaktermu sudah dimatikan dulu. Ketika karakter ini sudah dimatikan, mulut ini betapa dahsyatnya. Karma yang diciptakan dari mulut, wah, melebihi dari karma yang diciptakan oleh pikiran. Walaupun pikiran itu adalah pelopornya, pikiran adalah pembentuknya. Tapi kan karena di pikiran doang, yang tahu hanya dirinya sendiri, orang lain gak dengar. Tapi ketika dia sudah ada di dalam pikirannya bentuk-bentuk kejahatan dan dikeluarkan lewat mulutnya, orang lain dengar. Tujuannya jelas dan apa yang disampaikan tepat sasaran. Dan orang yang mendengar itu menjadi terluka, menjadi terancam dirinya, terancam posisinya, terancam hatinya, dan mau hancur semuanya. Apa? Karena mulutmu. Ini sudah membunuh lewat mulut, membunuh karakter orang, membunuh kesempatan orang, membunuh kebaikan yang akan dilakukan oleh orang lain. Jahat ya, tapi memang ini kenyataannya. Dan belum lagi badan jasmanimu, tanganmu melakukan pemukulan, tanganmu menampar, tanganmu melakukan dengan tangan-tangan melakukan hal-hal tindakan yang tidak baik. Bisa mencakar, bisa menonjok, bisa menghancurkan, bisa memeras, dan segala macam. Badan jasmani ini hanyalah pendukung dari pikiran dan ucapan. Jadi, jagalah badan jasmanimu. Dan yang paling sulit lagi dikendalikan perasaan tadi. Ketika kamu tidak suka sama seseorang, habislah orang itu. Karena pikiran kita adalah sutradara yang paling hebat. Dan ketika kamu suka sama seseorang, kamu melekat sama seseorang, kamu mencintai seseorang, bisa habis juga orang itu. Karena kamu tidak akan melepaskan dia. Kamu terus mencengkeram dia. Bahkan kamu tahu dia juga tidak bahagia, kamu pegang terus. Bikin dia menderita. Bikin dia tidak bisa bergerak karena kamu mencintainya, menyayanginya. Dipegang terus, dicengkeram terus, kau bisa dicakar terus. Inilah bentuk kemelekatan. Ini bilang, kenapa nggak mau melepaskan? Karena saya cinta, Su. Kalau cinta kau membuat orang lain menderita.
Cintakah hubungannya tidak bisa melepaskan? Dan apa artinya dan apa akhirnya? Akhirnya hanyalah dua-duanya saling berduet. Berduel, bukan berduet. Duet kan lagu ya, nyanyi. Berduel, duel ini akhirnya gulet dia. Berantem dan ribut terus. Akhirnya pecahlah. Kalau udah patah hati atau putus cinta atau broken dengan didasari landasan kebencian, akhirnya akan ada kebencian selamanya. Jadi apa dong yang dinamakan cinta? Apa sih yang dinamakan cinta? Coba tanya jawab lagi. Apa itu cinta? Coba tanya. Ujungnya perpisahan, ujungnya keributan, ujungnya salah paham, ujungnya salah mengerti. Emang cintanya apa? Kalau namanya cinta, Anda melihat orang lain bahagia, Anda juga bahagia, betul kan? Kalau melihat orang lain menderita, Anda juga menderita. Kalau Anda mau mengharapkan cintanya diberikan pada orang lain, dua-duanya akan bahagia. Tapi nggak bisa, karena apa? Kemelekatan, mencengkeram, tidak mau melepas. Padahal Sang Buddha katakan, kalau Anda mau melepaskan sesuatu yang kau cintai, maka di situ kau akan memiliki. Ketika kita sudah merelakan apa yang harus kita ikhlaskan, maka di situ kita bisa memperoleh kebahagiaan yang tiada taranya. Orang akan respect kepada Anda 2 kali lipat. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari kebesaran hatinya. Kalau hati kita kecil, hati kita cuma mikirnya begini, hati kita cuma pandangannya sempit, maka kamu tidak akan bahagia selamanya. Paham itu? Belum lagi yang dinamanya batin, ada yang disebut dengan bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran nih, wow, hebat, berubah-berubah terus. Bentuk-bentuk pikiran ini tiba-tiba bisa A, tiba-tiba bisa B, tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa sayang, tiba-tiba bisa cinta, tiba-tiba semuanya serba tiba-tiba. Kenapa? Bentuk-bentuk pikiran ini kerjanya luar biasa. Jadinya luar biasa itu adalah bentuk-bentuk pikiranmu. Gimana kita mau menata bentuk-bentuk pikiran kita menjadi sesuatu yang tertata? Itu karena ulah mata, ulah telinga, dan ulah mulut. Jangan sampai kita keburu meninggal dan keburu dikubur dan kemudian terurai semua. Kulit ini terurai, badan ini terurai, otot-otot terurai, air keluar dari 9 lubang. Dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari anus, dari semua pori-pori, 9 lubang. Terus keluar terus air dan cairan. Berupa keringat, berupa darah, berupa ingus, leak, lendir, semuanya adalah unsur yang keluar dulu. Keluar cairan di saat kita sudah meninggal nih. Baru kemudian akan terjadi pecah-pecah badan kita. Daging kita pecah, belatung keluar, badan bengkak dulu sebetulnya karena cairannya jadi keluar semua cairan kita. Saat kita hidup nih, cairan itu dia bisa ngalir. Tapi ketika kita sudah meninggal nih, tidak bernafas, cairan itu jadi numpuk di semua tempat. Dan tiba-tiba karena gas dalam tubuh kita, karena tidak ada lagi respirasi, badan ini jadi giant, jadi raksasa. Bisa melar tubuh kita, bengkak, pecah. Dan ketika pecah, keluarlah semua darah, belatung, makanan, dan mulai mengering. Dimakanin semua daging-dagingnya, berubah menjadi hancur ya, kehancuran, kelapukan, dan segala macam. Akhirnya tinggal tersisa apa sih? Tulang. Kita hanyalah kumpulan dari seonggokan tulang. Apa yang mau disombongin? Sombong apa? Hidup hanyalah tulang berjalan yang terbungkus oleh daging, terbungkus oleh saraf, terbungkus oleh selaput-selaput, dan terbungkus oleh semua pembuluh-pembuluh, terbungkus oleh kulit. Dia jalan menjalani hidupnya. Tapi setelah kematian, tulang-tulang ini terbaring atau dikremasi atau kembali jadi abu dan tidak ada apa. Apa yang mau disombongin? Mulut ini bisa ngomongin apa aja, bisa gosipin apa aja, bisa memfitnah siapa saja, bisa mengarang cerita apa aja, di mana aja dengan mulutmu. Tapi kalau kamu sudah stroke, mau ngomong apa? Apa yang mau diomongin? Ketika kamu sudah meninggal, mau ngomong apa? Apa yang mau diomongin? Nah, pikiran ini, pikiran kita nih, pikiran nih lebih dahsyat lagi. Ketika kita masih hidup, mikir terus,
terus mikir, udah mati, masih mikir. Kenapa? Karena pikirannya tuh be continue dalam satu kelahiran ke kelahiran selanjutnya. Jadi pikiran tuh nggak stop. Kalau mulut bisa stop karena ini jasmani. Jasmani kita kalau mati ya sudah, dia diam. Nanti berubah fisik, baru dia ngomong lagi. Tapi ngomongan itu juga bukan dari mulut yang ini. Tapi pikiran kita terus mikir. Dia nggak berhenti-berhenti. Nah, kuping juga mendengar saat ini mendengar. Begitu kita mati, dia tidak bisa mendengar lagi. Tapi begitu kita mati kan lahir lagi dalam bentuk yang lain. Nah, bentuk yang lain juga masih bisa mendengar. Tadinya suara-suara yang dengeran radiusnya cuma segini, setelah kita mati, bahkan di rumah siapa lagi berantem, misalnya anak-anak kita nih kalau udah lagi mau meninggal nih, kita udah meninggal, anak-anak kita di rumahnya lagi berantem, tiba-tiba keingetan sama anak kita, langsung kedengeran apa aja sih yang mereka ributkan, karena telingamu langsung nyampe ke sana, karena pikiranmu membawa ke sana, langsung live seperti saat ini, Anda di sana, saya di sini, di mana-mana bisa mendengarkan kan? Itu dia. Orang meninggal bisa kemana-mana, tergantung dia mau membawa dirinya kemana. Sangat cepat sekali. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu ya, batin ini, pikiran ini, jasmani ini kalau tenang, dia akan melihat segala sesuatu itu dengan jernih, dengan jelas duduk masalahnya apa. Dia tidak langsung kepancing, dia tidak langsung menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan, menjadi perkelahian, menjadi salah paham. Karena batin kita tenang. Ini kalau kita nggak tenang, aduh capek, bener hidup itu capek. Anda lihat orang lain ngomong begini, A sampai Z, apa sih yang Anda dengar dari dia ngomong dari A sampai Z? Mungkin cuma bagian di D, bagian di F, bagian di J. Kenapa? Karena saat dia ngomong, pusing Anda, kuping juga panas, paling dengernya sepotong-sepotong. Nah, kalau di catatan, kalau misalnya kita lagi WA atau kita lagi chatting, bisa ngomong terus, ketik, send. Orang bacanya juga, apakah dia bisa baca dengan benar? Dengan mata yang pelan-pelan dia baca dan telinga dia ngomong sendiri apa yang sama gitu, apa yang di sana sampaikan, di sana juga sampaikan. Belum tentu. Kadang yang ngetik mah tenang aja, ngetiknya dia pakai bahasa yang lembut. Tapi yang baca bisa bahasa yang tinggi. Kenapa? Persepsinya tidak sama. Yes. Membaca tulisan, mengucapkan apa tulisan sama mendengar ini nggak sama. Nah, dengan demikian salah paham bisa akan selalu ada. Dan terus-terusan akan terjadi. Oke, 25 menit sampai di sini. Ada yang mau bergabung bersama saya bicara tentang dan ini silakan. Mama Vina bagaimana? Muffin, Ibu Muffin. Mau bergabung silakan. Kayaknya seru nih kalau dengerin hal-hal seperti ini ya. Kita panggil si Mak ya. Mak, ready Mak? Siapa nih yang mau bergabung? Ayo, mana ya? Nggak ada, hilang. Udah dengar nih. Pakar-pakar kehidupan. Pakar-pakar yang akan berbincang-bincang tentang, bener nggak sih apa yang saya ngomong? Ya, demikianlah. Wah, waduh, apaan itu? Hejo. Biasa dia mah pakai zoom, di belakangnya ada layar. Betul. Halo Mama. Halo, Yes, halo. Mam. Apa? Dengar apa baru terlambat? Joinnya terlambat. Joinnya terlambat kayaknya tadi. Iya. Sorry, Jadi sorry. tadi kita ngomongin tentang pengaruh dari mulut, ucapan, penglihatan, dan pendengaran. Nah, bagaimana menurut Mama Vina? Loh, kenapa nengok ke belakang? Iya, so, aku ngeliat ada ijo-ijo di belakang. Jadi lata. Yes. Pengaruh dari mulut dan ucapan. Pengaruh banget sih ya suhu kalau menurut saya ya. Yes, gimana tuh?
bagaimana apanya nih suhu nih menurutnya? Tadi katanya keren. Aduh, panas gerah. Kalau cepet tadi ngomongin hari ini semangat 45. Pengaruh sih, kadang-kadang apa yang kita ucap gitu kan, kadang-kadang nggak semua orang ingin mendengar apa yang kita ucap, ya kan? Kadang-kadang apa yang kita ucap juga nggak semuanya bisa diterima dengan baik, bisa diterima dengan sukacita, bisa diterima dengan senang hati gitu kan. Itu ya udah istilahnya kayak kita sama-sama tahu ya, hukum alam, balik lagi hukum alam, istilahnya ada plus ada minus, ya kan? Itu ya saling berkaitan. Begitu juga dengan ucapan, ucapan juga ada plus Batu ada baterai juga ada plus ada minus ya. minus. Betul banget. Batu baterai. Betul, betul. Batu baterai ada plus ada minus ya. Betul, betul. Tapi ya itu si ucapan ya banyak yang bilang kan lidah tak bertulang ya, suhu ya. Iya. Kalau lidah bertuang susah. Ayo. Perlu banget. Lidah bertulang. Lidah bertulang repot. Makanya Kalau presto bandeng jadi lunak, tulang lunak. enak kan Kalau kalau nggak nyangkut. Pernah ketelak tulang bandeng kan? Nyangkut susah. betul, betul, betul banget. Menurut saya sih lebih seperti itu, emang perlu banget. Dan juga dalam pembelajaran agama saya juga sama sama dengan suhu, istilahnya ucapan juga salah satu yang perlu maksudnya dipelajari dalam-dalam, dan untuk kehidupan ini perlu dikontrol ya. Pengontrolan diri dari salah satunya yaitu dari ucapan, bukan hanya dari pikiran doang. Betul. Jadi kadang-kadang kita cukup begini ya. Wah, betul banget. Tapi kalau nggak bisa, Kadang kalau udah lagi di sini lagi begini-begini ya begini aja. betul. Kalau nggak mau ngelihat orang yang kita benci atau kita nggak suka ya gini aja. Menurut aku. Betul. Tapi bahaya kalau orang yang kita cinta itu kita begini masih kebayang sedikit. Kalau orang yang kita benci kita begini makin kelihatan teaternya di sini. Pakai VCR. Betul banget, betul. Makin jelas. Betul. Cuman kadang benar sih suhu, kalau kita nggak mau mendengar, bisa dengan ditutup semua. Tapi balik lagi, kalau semakin ditutup, kitanya sakit juga ya suhu ya. Semakin dipendam. Iya. Ya. Sakit. Makanya mendingan pergi. Wah, kita panggil ke AB Ini profesional dia. Running killer. Jadi kalau ada orang yang terluka karena ucapan seseorang, terluka karena perbuatan seseorang, gimana nyembuhinnya gitu kan? Kita panggilnya, halo Koabe, ayo masuk Koabe. Ada yang nanya nih, Mama Vina. Ya, jadi apa yang harus kita jaga jadinya katanya? Yang dijaga hati kita. Jadi apa yang harus kita jaga? Hati, yes. Jaga hati kita. Ketika kita menjaga hati kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan, pendengaran pasti akan terkontrol perbuatan, ya. Betul. Apalagi nih yang mau disampaikan? Apalagi ya, lebih tahu pasti lebih, saya juga aja belajar lebih banyak dari suhu kok. Lebih. Masternya sudah muncul. Iya, ini Koabe, mau tanya nih Koabe. Kalau orang yang sakit hati, itu karena omongan orang. Mungkin karena dia itu benar, misalnya kan banyak nih di dunia ini orang yang benar ya. Dia pengen merubah sesuatu, tapi jadinya dia nggak disukai gitu. Misalnya banyak di kantor. Dia masuk di dalam kantor. Karena mungkin anak baru atau orang baru yang masih lempeng-lempeng aja, masih nggak tahu apakah dia itu menerapkan ilmunya. Terus misalnya contoh auditor lah, yang sering dibenci orang, auditor. Auditor udah menemukan ketidakberesan di dalam kantor. Ada korupsi, ada sesuatu yang tidak baik. Pasti kan dia akan mengeluarkan ucapan dan hal yang kritik yang membangun ya. Tapi kan orang ya tidak suka. Akibatnya orang ini akan difitnah, orang ini akan dimusuhi, orang ini akan dibikin sampai dia kalau bisa out gitu keluar. Nah, bagi auditor itu yang tadinya polos-polos aja, pikirannya bagus-bagus aja, kemudian dia menghadapi suasana yang tidak menyenangkan dalam kantor, dalam pekerjaan. Jadi sakit hatinya.
jadi terluka dia, bahkan jadi trauma. Kayaknya gua nggak mau lagi lah ngaudit ke kantor itu atau bagaimana gitu. Kan ini hal yang nyata dalam kehidupan sih. Itu contohnya auditor satu, padahal mah banyak profesi yang lain juga kayak gitu kan. Gimana kok Abe menyikapinya? Kalau itu sih kembali orang lain ngomong kita harus refleksi diri kita. eh Apakah kita benar seperti itu atau enggak? Kalau misalnya kita udah benar juga melakukan dengan cara yang benar, ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang gini, saya sering terjebak gini, niat saya baik, tujuan saya baik, tapi kadang-kadang cara saya kadang-kadang salah tanda kutip ya. Itu juga saya harus koreksi diri juga. Auditor, oke, auditor dia akan ngaudit divisi-divisi lain dan dia akan mengatakan kebenaran seperti itu. Nah, tapi yang perlu dicermati adalah cara kita ngomongnya gimana. Seperti itu ya. Seperti itu. Kadang-kadang tujuannya bagus, niatnya baik, dia menjalankan tugas. Tapi kalau caranya salah ya juga jadinya orang melihatnya bagaimana. Nah, pertama kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Kalau semuanya sudah benar, kedua ya anggap aja omongan orang itu yang nggak suka sama kita atau apa ya sebagai ujian dari kita, ujian juga. Jadi dalam arti kata biar kita makin terpacu ya. Saya sih menjadikannya seperti itu. Ya, lebih kuat seperti itu dan ya udah pahami saja mungkin dari perspektif mereka gitu. Jadi begini aja. Bisa, saya senangnya begitu tuh. Kalau begini juga. Yang ngomong bosnya aja, atasannya aja ya. Dia hanya bikin report, bikin catatan, bikin tulisan, dia jangan ngomong. Ya hidup yang begitu lah. Tapi kalau kita observasi semakin kita dijatuhkan, semakin kita ini. Tapi kalau memang kita benar-benar murni ya, kita harus garis bawahi kita benar-benar murni. Nanti suatu saat kehidupan akan berbalik dan akhirnya malah kita lebih menjulang lebih tinggi. Saya lihat sih dari orang-orang lain juga seperti itu. Jadi ya nikmati aja ketika kita lagi diomongin negatif atau apa gitu. Gitu Suhu. Ini statement closingnya memang betul begitu. Kadang kita tuh nggak sabar. Kita tuh baru dengar gini, wah langsung plang, langsung pong, langsung pong, 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 pong gitu kan. Tapi kalau kita enjoy aja, nikmatin aja, waktu akan berputar. Betul. Dan ketika berputar memang butuh waktu. Dan selama butuh waktu itu ini udah terluka katanya. Jelek gitu. Tapi dari yang terluka itu kita harus punya obat. Intinya adalah kita harus punya obat. Makanya adalah di sini Mafin dan segala Babe. Nah inilah yang akan mengobatimu setiap saat, anytime. Ada Mam Hongga tuh tadi di situ. Dan ada yang lain-lain teman kita. Oh ada Pak Indra. Rana Depok. Nah, jadi mereka yang siap mengobati kita dan kita bisa dengan meditasi, bisa dengan sosialisasi, bisa dengan motivasi, sehingga hidup kita walaupun kita tidak mampu untuk mendengarkan yang tidak baik, di sini kita tutup, tetapi kita harus membuka hati kita, mendengarkan kata hati. Walaupun mulut kita ditutup, tetapi kita juga harus dengerin suara hati. Walaupun mata kita ditutup, tapi kita harus mendengar dan melihat dengan mata hati. Nah, kadang-kadang apa yang kita ucapkan dengan apa yang kata hati ucapkan nggak sama. Kadang-kadang apa yang mata daging kita lihat tidak sama dengan mata hati kita lihat. Terkadang apa yang telinga kita dengar tidak sama dengan suara apa yang hati kita dengar. Nah, jadi seperti itu memang. Jadi terima kasih. Cara bedainnya gimana? Bener-bener itu kata hati kita yang murni atau enggak? Gimana cuy bedainnya? Nah, itu kudu tanya Pak Indra. Diajak gabung juga tuh. Nah, kadang-kadang gini, egois kita langsung ngomong lewat indra kita. Tapi hati kita itu diam dulu. Dia akan bicara belakangan. Jadi intuisi lah, feeling lah, terus kemudian itu setelah apa yang udah keluar. Makanya orang bilang, oh sorry deh, gue kecepatan ngomong daripada mikirnya, gitu kan? Nah, karena dia baru merenungnya itu kemudian, gitu. Jadi apa yang ini udah keluar dulu. Kalau orang marah dia akan keluar dulu marahnya. Habis itu baru nyesel ya. Oh iya, aduh, aku kenapa begitu ya? Udah hancur nih hubungan nih.
udah rusak nih hubungan kita. Tapi kita juga nggak mau minta maaf. Kita juga nggak mau membuka pintu hati kita atau mendekat atau ngomong dulu I'm sorry gitu kan. Nah, makanya penting ya untuk selalu ngomong hi, I'm sorry. Please forgive me. Ada lagi kan? Please forgive me. Wah, Brian ada. Saya. Jenny, thank you. Dan I love you gitu kan. Ini nggak bisa. Ego itu ngomong itu berat banget. Bener mau keluar kata I'm sorry aja. Aduh, berat. Itu harus dipecut dulu. Cetut, cetut, cetut. Nah, makanya ini harus dibiasakan. Jadi apa yang merupakan kebiasaan adalah karakter kita juga, gitu ya. Ya, terima kasih Mafis. Ya, ini kita panggil Pak Indra ya. Iya. Thank you ya. Kita panggil nih Pak Indra nih biar disidang. Mana dia? Udah hilang. Mana ya? Warna biru tadi. Kabur. Iya. Oke, ada lagi yang mau bergabung di sini? Silakan bersama Ko Abe yang makin hari makin kinclong. Ada pertanyaan nih. Gimana kita bisa mengendalikan apa yang kita dengar yang tidak mengenakan? Nah, ayo kita tanya Pak Karya. Saya moderator. Ini nggak enak, kedengarannya nggak enak nih. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan apa yang kita dengar yang itu memang tidak mengenakan, supaya jangan sampai ke luka batin. Gimana, Kobe? Kalau saya sih mungkin ngelihat dari kita keluar dari diri kita dulu sih, dalam arti kata melihat dari perspektif yang lebih tinggi gitu loh. Bisa jadi kita evaluasi kita kalau kita ada diri kita, ego kita pasti menilainya subjektif. Tapi kalau kita dilihat perspektif yang lebih tinggi, ya sudah, mungkin itu memang harus terjadi. Misalnya kita diomongin nggak enak, atau mungkin kadang-kadang pengetahuan orang yang ngomong yang nggak enak itu juga pengetahuannya dia belum dapat semuanya, dia masih katak dalam tempurung gitu loh ya. Kita maklumi saja. Ya, tapi memang sebagai manusia biasa kadang-kadang kita juga ada panasnya, ada marahnya, ya wajar. Ya tinggal kita terima diri aja, akui juga emosi negatif kita. Nanti ya terus-menerus kita coba memaafkan orang tersebut. Ya itu juga harus setiap hari, dan akhirnya ya mendadak ya bisa lepas saja. Bukan karena kita, tapi karena ada sang ilahi lah di dalam diri kita. Seperti itu, kayak kita meditasi atau apa dimampukan. Sebetulnya diri sendiri sih nggak mampu. Gitu. Jadi kalau Iwan ya, saya panggilnya Cecek, mati sadara ini. Cecek nanti bisa ikut meditasinya Ko Abe ya, tiap jam 8 pagi dan jam setengah 9 malam. Kadang-kadang di situ ya ketika kita menerima, di situ kan ada penerimaan, ada pelepasan, pemberian ya, dan kemudian menerima juga. Nah, itu kita bisa membuka hati kita di situ. Benar-benar kadang-kadang energi dari komunitas, energi dari teman-teman itu bisa dirasakan di situ. Dan banyak yang merasa kebantu karena kita bisa melepaskan apa yang tadinya nggak enak di dalam hati kita. Iya, jadi ada meditasi gratitude untuk menghargai orang yang kita sayangi, menghargai orang-orang musuh-musuh kita. Betul ya, ketika kita blessing bumi ini ya, nah baru di blessing bumi ini, tiba-tiba muncul muka seseorang. Ketika kita blessing lagi, kita muncul orang yang kita ingin doain. Kita doain lagi, dan ternyata yang didoain itu juga bisa merasakan. Ada kalau dia memang lebih konsen gitu, dia juga bisa rasakan. Dan kadang-kadang kekuatan ini adalah bukan kekuatan kita, karena kekuatan ilahi, kebersamaan, dan niat kita untuk memberi kepada orang lain. Nah, itulah. Jadi mulutmu gunakanlah untuk hal yang positif. Dan janganlah kau berbicara negatif, tapi gunakan hal yang positif keluar dari mulut kita berupa doa, pujian, kebaikan, kesemangatan, motivasi, dan apapun itu dari mulut kita semuanya yang positif. Dan jangan ngomong yang negatif. Telinga,
boleh mendengar, karena telinga ini juga ketika ditutup dia juga tetap akan terdengar. Sekarang tidak terdengar, tapi nanti nyampe juga ke telinga kita lewat teman-teman kita atau lewat orang lain atau apa. Si A itu ngomongin kamu loh, si A itu jelekin kamu. Udah, terima saja. Karena memang kita punya dua telinga. Nah, telinga kita ada dua, mulut kita ada satu. Kenapa mulut kita satu? Karena mulut kita kalau dua, ngomong sendiri dia. Nggak butuh orang lain. Ketika kita merasa dan pikiran kita negatif, cara mengkatnya gimana? Ada muncul yang negatif pikiran kita. Dikatnya gimana tuh, Pak B? Waduh, baru itu saya pengen nanya ke Suhu, malah udah ditanya duluan. Nyambung ya. Dan saya moderator. Aduh, itu saya pengen tanya sebetulnya. Enggak, sebetulnya kalau di kita sih gini. Ketika kita terhubung, ya, ketika kita terhubung sama orang lain, itu kan semacam kalau di dunia energi kayak ada tali etrik yang menghubungkan. Itu tinggal kadang kita gini aja, kita cut aja seperti itu, kita cut. Nah itu, iya, bayangin gunting, ada aja gunting pas. Ya, kita cut aja. Kita pakai gunting. Dan buru-buru alihkan yang ke yang lain seperti itu. Jangan fokus ke negatifnya, tapi kita cut dulu, terus kita ke fokus ke yang lain. Nah kalau Suhu gimana Suhu? Gak boleh gue nanya. Kan pakai gunting. Dia nanya ngekatnya gimana? Segala hubungan karma buruk apapun aku dengan orang itu, hari ini aku putuskan. Terus. Ya gimana Suhu, cara memutuskan karma Suhu menurut Suhu? Nggak boleh nanya ya gue. Sebenarnya karma nggak bisa diputusin ya. Karena ketika kita ada hubungan dengan seseorang, baik dengan cinta maupun benci, itu udah ngeling banget. Udah ada linknya. Memang ada mantra untuk penghancur, untuk pemutus, ada mantranya, namanya Cecok. Nah itu untuk memutus. Tapi itu memutus itu bukan dalam arti kata mutus hubungan, bukan, tetapi mutus semua segala kebencian, segala keserakahan, segala apapun halangan di karma buruk yang pernah menyebabkan kita menjadi iketan ini, janji-janji lah bahasanya. Nah, kita doa dengan kekuatan kebaikan dan harapan yang baik supaya orang yang sudah meninggal, biasanya sih orang yang sudah meninggal, ini tidak melekat terus. Oke. Apakah bisa putus dengan gunting? Bisa dong. Apa yang nggak bisa pakai guntingnya? Pakai gunting batin dan pikiran dong. Nah, jadi ini kan ikatannya kan kuat. Nah, ketika kita berkata bahwa hidupmu adalah hidupmu, jalanmu adalah jalanmu, dan kamu sekarang sudah memiliki suatu hidup jalan yang baru, pikiran yang baru, dan semua yang lalu adalah sudah berlalu. Kita bertobat, kalau saya punya kesalahan, saya minta maaf. Kalau kamu punya kesalahan, saya sudah maafkan. Sudah tiba-tiba putus. Iya. Biasanya begitu. Kalau dia bisa nerima ya. Kalau dia nggak bisa menerima, nempel terus. Jadi ya seperti itu. Memutuskan itulah sangat sulit. Kenapa? Karena nanti orang akan nyalain. Kenapa kamu dulu ngikat? Kan begitu. Kenapa kamu dulu ngikat? Kenapa kamu dulu janji-janji? Kenapa kamu memberikan harapan palsu? Sekarang kok mau diputusin? Kamu tahu, saya ini sudah bertahan berapa lama. Terus kenapa kamu sekarang dengan gampangnya mau memutuskan begitu saja? Nggak bisa. Padahal udah jelas-jelas tiap hari ribut. Tiap hari berantem. Tiap hari udah nggak cocok. Tapi saat mau putusin, nggak bisa. Enak aja mau main putus-putus gitu kan. Jadi kadang-kadang bingung. Jadi kalau memang Anda nggak mau putus, Anda memang maunya hidupnya bahagia, ya harusnya ramah dan baik, bahagia, sama nempel, saling mengangkat, saling mendukung, saling mendorong, supaya semuanya berjalan maju. Bukan saling cekcok, saling berantem, saling ribut, dan akhirnya jotos-jotosan, akhirnya jadi iketan yang susah dicopot, tapi berantem melulu. Ya kan? Repot. Iya, begitu. Nah, Ko Abe, ada tip apa nih yang bisa dibagikan ke kita dan teman-teman yang hadir di sini? Banyak yang mungkin belum kenal Ko Abe atau mau kenalan atau sudah mau gimana ya supaya hidupnya bisa lebih tenang lagi dan bahagia. Iya.
Kalau saya sih begini, kadang-kadang sometimes memang kita sulit ya untuk minta maaf secara kata-kata gitu kan. Nah, yang seperti yang biasa yang sering kita lakukan suhu, jadi dalam arti kata kita bisa secara batin, kita bisa bayangkan orangnya di depan, kita tatap matanya, terus ya udah, kita bilang kita maafkan dia. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau secara batin kita udah terus menerus melakukan itu dan secara hati udah damai dan secara pikiran udah nggak kemerungsung ya, itu nanti akibatnya mendadak secara fisik atau secara ketemu langsung akan lebih mencair. Ya mungkin nggak bisa langsung jebret selesai semua, nggak. Tapi sedikit demi sedikit akan lebih mencair gitu. Nah prosesnya berapa lama tergantung kan kadang-kadang kedalaman kepahitan kita berapa dalam gitu kan. Kadang yang bener-bener disakiti banget kan bisa bertahun-tahun. Itu proses normal gitu. Gitu sih. Melepas orang yang dibenci lebih gampang dibanding melepas orang yang dicintai, ya kan? Oh gitu ya suhu ya. Oh, cinta dan benci tipis kali ya suhu ya. Jadi ya. Beda tipis. Ya. Tapi karena cinta bisa jadi benci. Karena benci juga bisa jadi cinta. Jadi sebenarnya cinta dan benci itu satu sisi mata uang. Pernah Ketika nemuin nggak seseorang suhu? mengatakan I love you, dan ketika dia putus I hate you. Pernah nemuin nggak suhu yang Padahal tadinya benci terus jadi cinta gitu? Pernah suhu nemuin langsung gitu? Pernah ada ada, orang yang kayak ada, gitu? Oh gitu. ada. Ini orang sebel banget, benci banget, nggak suka banget semuanya tentang dia. Tapi setiap hari dia pikirin dia, setiap hari dia sadarin dia, dan suatu saat ternyata dia sadari kenapa dia bisa benci banget sama dia. Ternyata karena dia sayang banget sama orang itu. Oh, gitu. Ada yang Oke. begitu. Dan akhirnya kemudian menjadi cinta, menjaga, dan ya ada. Jadi kadang-kadang kayak kita lihat kadar orang dalam pikiran kita itu benci itu sampai 80% dia selalu nyantol. Kalau orang yang dicinta itu kadang-kadang keinget, kadang-kadang enggak. Jadi kalau kebencian itu keinget namanya aja langsung keluar. Kebayang mukanya langsung keluar. Jadi dahsyat memang benci. Dan kalau kita sadar segala sesuatu yang kita simpan kelamaan, dia selalu bersama kita, pertanyaannya, siapa sih yang nemenin kamu? Orang yang dibenci apa orang yang dicinta? Ternyata orang yang benci itu selalu menemani kita. Iya. Kalau cinta kan sedikit banget dia nempelnya ingatan, coba tanya. Coba suruh orang ingat recalling kembali hal-hal apa yang menyenangkan bagi hidup kamu. Nah kan Kobe kan kalau malam atau kalau pagi suka bilang, Iya. ingat, dibayangin ya apa yang membuat kamu bahagia ya. Itu rada lama loh. Disuruh orang mengingat apa yang kamu pernah pengalaman yang paling bahagia, recallingnya lama. Karena apa ya yang bahagia ya? Dia lihat-lihat dulu, dia ngenang-ngenang dulu gitu. Tapi kalau tanya, coba bayangin siapa musuh kamu dan apa yang paling tidak menyenangkan dalam hidup kamu. Langsung dia keluar. Ya. Recallingnya Suhu, cepet banget. saya Express. belajar saya belajar itu yang paling hebat yang waktu itu saya interview itu QQ Miracle, itu Buros. Itu pengalaman Oh, hidupnya itu Ibu Ros. Buros. Oh, tahu ya? Ah, undang Enggak. aja sih. Oh, nggak tahu. Oh, Oh, ya undang. Yuk, undang iya. yuk. Mana ya tadi QQ Miracle. Iya, Belum QQ temenan Miracle. jangan-jangan. Oh, kalau Oh, belum belum temenan nggak temenan bisa ya? kayaknya. Ada. Ada ya? Ibu Ros. Welcome. Gimana Pak B Jadi, ceritanya? Bu Ros itu singkat cerita dia cerai karena suaminya selingkuh. Pas selingkuh, pas sudah cerai, dia nggak dapat apa-apa hartanya, terus juga disantet segala macam, terus pernah juga dikirim ke rumah sakit jiwa gitu loh, biar dia nggak bisa dapat hak asuh anak-anaknya gitu. Nah, tapi dia anak anak tiga, akhirnya dia besarin sendiri eh, tanpa suami dan ya survive sih. Dan dia kalau pas cerita itu datar banget, maksudnya nggak ada, udah kayak cerita biasa gitu loh, emosi negatifnya kelihatannya datar gitu, padahal kisahnya begitu gitu. Mana Buros nggak nerima ya, belum nerima videonya gitu. Jadi Ya lagi dandan kok. oh lagi dandan. Nah
Di sini kan semua Ya belajar. tapi hebat juga ya dengan kondisi kayak gitu Ibu Ros tetap bertahan dan dia memang merasakan miracle ada ya, ada dalam diri kita. Karena kondisi sepahit-pahitnya hidupmu, kondisi orang lain jauh lebih pahit, ada yang begitu. Dan kadang-kadang itu bukan jadi kemalangan dan akhirnya jadi uh, sad ending, tapi kadang-kadang itu jadi happy ending ketika kita bisa menerima dan menyelesaikan semuanya. Dan mungkin you are Wonder Woman atau dia adalah wanita hebat yang kemudian bisa menjadi panutan dari siapapun yang pernah merasakan hal yang pahitnya seperti itu ya. Bayangin sampai dimasuk ke rumah sakit itu rumah sakit jiwa seperti apa deritanya kita bisa bayangin penderitaannya, apalagi anaknya dan segala macam. Dan hidup itu memang pahit sih, lebih pahit dari pare. Pare memang pahit, tetapi hidup lebih pahit dari pare. Kalau pare masih bisa dimakan, masih bisa sehat. Tapi kalau hidup yang pahit itu, kalau kita tidak bisa menerima dan melepaskannya, malah itu akan sangat menggoncang diri kita dan segala macam. Terima kasih Ibu Ros, semoga nanti bisa sharing kepada kita ya. Oh, sharing ini bukan luka-luka lama, tetapi membuat kita bisa menjadi lebih belajar lah, aware bahwa cinta dan benci itu ada dalam sekeliling kita, berada sangat dekat, tidak jauh dari kita, tetapi gimana kita menerimanya antara orang yang kita sayangi dan orang yang kita benci, ya itu, karena berada sangat dekat dan kita juga nggak bisa menolak dan tidak perlu juga ditolak-tolak karena akan semakin menyakitkan. Tapi terimalah dia apa adanya, berkahi dia, blessing dia, seperti kita tiap malam blessing. Dan kemudian semoga ada miracle dalam hidupmu. Dan mohon maaf kepada semua orang yang pernah disakiti dengan ucapan, dengan pikiran, dengan perbuatan. Dan juga marilah kita menjaga hati kita, mendengar lewat mata hati, berbicara dengan kebenaran, dan kemudian kita bisa melihat apapun yang kita lihat dengan sebaik-baiknya. Dan maafkanlah orang-orang yang berbuat salah kepadamu. Karena hidup kan terus belajar ya, Kobe. Terus naik level ya. Dan kalau bilang, kok kamu ini bisa berubah sih? Kenapa berubah? Ya karena kan kita terus nggak stuck di sini. Kadang-kadang kita jatuh ke bawah, kadang-kadang kita naik ke atas. Seminggu yang lalu saya dengan saat ini saya tentu tidak sama. Dan kemudian seminggu ke depan bukan saya lagi yang dulu, mungkin bisa begitu. Tetapi yang jelas dimanapun kita, kalau kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki hati dan kita memiliki kebesaran jiwa, saya bukan saya, tapi saya hanyalah saya. Terima kasih. Siapakah saya? I don't know. Pusing. Who am I? Who you are? Jawablah itu di dalam meditasi miracle malam ini. Iya. Terima kasih ya Pak Abe. Thank you. Yuk, mari. Ya, oke. Ya, terima kasih teman-teman. Maafin ahli warga, ya maafin ya luar biasa ya dengan kekuatannya dia. Nanti dia sering banget live di siang hari, bisa ikutin, follow. Karena beliau juga tipe yang, waduh, banyak banget ilhamnya. Kalau ngomong tuh nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang nancep, kadang-kadang bisa menghibur, kadang-kadang bisa lucu. Karena itu, nancep itu bukan berarti menyakiti, tapi nancepnya adalah menyadarkan kita. Naboknya bukan pakai tangan, tapi naboknya pakai kata-kata. Apalagi mau nabok pakai duit, boleh banget. Terima kasih kepada semua para mentor dan semuanya yang sudah hadir, bahwa hidup kita ini lucu kalau kita mau bikin jadi lucu. Hidup kita ini juga jadi bikin menyedihkan kalau kita memang maunya sedih terus. Dan hidup kita ini bisa akan mengesalkan keki dan bisa dendam, bisa marah kalau kita mau bawa terus ke situ. Jadi semua ada dalam pikiran kita, mau diprogram kayak apa, mau dibikin jadi apa, dan inilah yang akan kita bikin menjadi sesuatu yang indah. Ya, kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada salah paham, mohon diluruskan. Kalau ada yang kusut, mungkin mohon dibuka lah agar tidak kusut lagi, sehingga kita bisa menerima hidup dan menerima apa adanya. Saat ada yang menyayangimu, terimalah dia. Saat ada yang peduli kepadamu, terima kasih kepada dia. Saat ada yang
mengkritikmu juga silahkan buka dirimu pada kritikan. Dan saat ada yang meninggalkanmu, ucapkan selamat tinggal, bye-bye, semoga kamu selamat dalam tujuan. Saat ada yang menyakitimu, ucapkan terima kasih karena kamu, aku bertahan bagaimana mengatasi luka batin ini, bagaimana mengobatinya. Karena ada kamu, maka saya belajar apa sih rasa sakit itu. Dan kita jangan lagi dendam, jangan lagi punya sesuatu yang tidak baik atau negatif. Bikin hati kita plong, 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 plong. Ya, sama seperti orang yang sakit perut, yang udah gak ketahan, silakan ke WC dan buang. Jangan ditahan. Plong. Kelegaan yang luar biasa akan Anda dapatkan. Demikian beban hati kita. Jangan ditahan, buang dia, lepas, lempar, lempar, lempar. Dan hati Anda pun akan plong. Akan plong, plong, plong. Terima kasih. Semoga kita sering banyak makan kacang polong, biar hati kita semakin plong. Cincin. Amitabha. Selamat sore.